Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabatku dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Menas hingga Pulau Rote, semoga kita semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu kesalahan seorang praktisi dalam menangani orang yang kesurupan atau mengobati orang, mengobati pasien, terus tiba-tiba dia kesurupan. Nah, di mana letak kesalahannya? Jadi seperti ini, ya sahabat. Kesalahan seorang praktisi ketika menangani pasien, menangani orang yang kesurupan, ya, atau ketika diobati tiba-tiba dia kesurupan. Di mana letak kesalahannya? Oke, berikut saya jelaskan secara detail dan tolong diperhatikan ya. Dan nanti ketika sudah saya sampaikan secara detail, silahkan dipraktekkan ya, insyaallah. Ini sangat bermanfaat sekali. Jadi begini sahabat, jika memang dalam mengurus si pasien ataupun orang tersebut ya yang kesurupan, kalau memang itu tujuannya untuk rame-ramean ya itu bukan hal ya, lain urusan. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana cara yang efektif ya menangani pasien yang kesurupan gitu, atau ketika diobati dia kesurupan. Di mana letak kesalahannya? Nah, kesalahan seorang praktisi spiritual ya, saya nggak tahu dia misalkan dia itu paham, mengerti atau tidak, atau memang dia tidak paham sama sekali. Jadi seperti ini. Jadi ada yang pernah saya temukan bahwa seorang praktisi itu, mau dia dukun atau al-hikmah atau apapun, ketika dia mengobati pasiennya, kan itu ada yang kesurupan, itu sampai dia baku hantam begitu. Jadi sampai duel dengan orang yang sedang dalam kesurupan. Nah, itu adalah salah satu kesalahan besar. Karena kenapa? Kalau orang yang kesurupan ketika ditangani dengan emosi, bahkan sampai misalkan diajak duel begitu, ya pasti duel bos, ya pasti itu berantem, pasti duel. Kenapa demikian? Karena sebetulnya ketika dalam batinnya atau dalam alam bawah sadarnya itu, apa yang kita perintahkan begitu ya. Jadi di sini saya bongkar ya, supaya para pemula khususnya yang memang sedang mendalami urusan menangani kasus-kasus kesurupan seperti itu harus rileks, tenang, santai, dan jangan dengan emosi. Kan orang yang kesurupan kan langsung kan ada yang frontal, langsung seperti ini, wah, dengan ketawa yang khas ya kan biasa seperti itu. Nah, ketika itu dia dilayani dengan cara emosi yang keluar oleh seorang praktisi, maka jelas itu pasti duel ya, apalagi diajak duel. Oh, berantem. Sok sia gelut jeung aing. Kan begitu. Nah, jadi itulah salah satu kesalahan besar yang padahal ketika menghadapi orang yang frontal ya dalam kasus kesurupannya, itu sangat mudah sekali, duduk santai, tenang, sesuai dengan apa yang Anda perintahkan sebetulnya. Kalaupun dia sudah frontal, ketika Anda menyampaikannya dengan hati, dengan perasaan, dengan ketenangan, Anda suruh duduk dia, itu pasti duduk. Pasti duduk, ya. Walaupun dia sudah pasang kuda-kuda seperti ini. Sudah pasang kuda-kuda. Anda santai saja suruh duduk. Ente duduk, ya kita ngobrol baik-baik. Begitu. Karena sebetulnya itu adalah bercampur dengan luapan emosi si pasien itu sendiri ya.
gitu, yang memang terprogram di alam bawah sadar. Begitu. Kalau untuk menyembuhkannya supaya dia nggak kesurupan itu sangat gampang sekali ya. Sangat gampang. Tetapi itu memang tergantung daripada level-level kesurupan itu sendiri. Begitu. Kalau yang memang praktisi sudah senior, sudah jelas ya, itu dia sangat paham sekali fenomena-fenomena ketika ada orang yang kesurupan. Nah, jadi di situ ya sahabat ya, kesalahan besar seorang praktisi ya yang mengaku ahli hikmat dan lain sebagainya, ketika menangani pasien itu dia sampai berantem begitu. Wah, semacam ada adu kekuatan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini untuk pemula ya, untuk pemula yang memang mendalami hal-hal seperti ini, caranya itu rileks, santai ya, tenang saja gitu. Jadi jangan melakukan kesalahan dalam proses penanganan ketika menghadapi orang yang ataupun pasien yang kesurupan. Kita hadapi dengan rileks, tenang, santai, ajak berbicara dengan tenang, ajak baik ya. Suruh duduk gitu, kalau dia sudah berdiri pasang kuda-kuda gitu, udah tenang aja, jangan terpengaruh langsung wah pasang badan begini, wah ngapain itu ya. Jadi tetap, karena saya menemukan di luar ya, ketika saya menemukan ada pasien yang pernah saya obatin, keluarganya kan bercerita seperti itu. Bahkan adalah salah satu orang, saya tidak sebut nama di sini, itu sampai dia wah saling cakar, saling serang begitu ya. Itu karena itu kan si praktisi sendiri dengan luapan emosinya, entah itu sengaja bikin rame-ramean ataukah bagaimana. Cuman yang jelas itu adalah kalau menurut saya ya, itu salah satu kesalahan ya. Begitu, karena bukan caranya, bukan seperti itu. Saya nggak tahu kalau dia seorang konten kreator atau apa, mungkin untuk bikin rame-rame ya kurang tahu kalau seperti itu. Cuman yang jelas kalau dalam urusan penanganan ya, dalam dunia spiritual sendiri, untuk penanganan yang seperti itu ya dibawa santai saja, kita bicara baik dengan niat saja ya, gitu, dikuatkan lagi powernya dengan doa khusus, doa-doa tertentu yang kita miliki, energi yang terpancar ya, yang kita fokuskan di aliran tangan atau di apapun itulah ya, tergantung keilmuannya masing-masing, itu sangat mudah sekali begitu. Oke, jadi jangan pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Jadi kembali saya sampaikan bahwa ketika menangani pasien ya, menangani orang yang kesurupan itu, kita tenang, rileks gitu. Kita ajak ngobrol secara baik-baik gitu. Mau dia ngakunya apa ya terserah dia mau ngakunya seperti apa ya. Cuman yang jelas kitanya harus rileks, positif, kitanya tenang, anteng gitu, baru berbicara. Siapa kamu, tujuannya seperti apa, kita sampaikan secara baik, udah gitu. Tapi boleh juga kalau memang yang sudah senior mah pahamnya sekali gini aja dia keluar, nah udah seperti itu ya. Jadi itulah ya teman-teman semuanya dimanapun berada, salah satu kesalahan yang dilakukan oleh spiritual sampai dia mau baku hantam dengan si pasiennya itu sendiri. Oke ya, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada para sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.